dengan tidak terlihat gitu ya. Karena kan kita kan hidupnya dengan punya gelombang vibrasi ya, gelombang vibrasi dan gelombang elektromagnetik. Kayaknya hal-hal itu yang dimanfaatin oleh dia, entah semua masalah itu jadi berbelok, tidak seperti arusnya yang dulu gitu. Jadinya malah kemana-mana, yang tadinya nggak benci malah jadi benci. Tapi yang bikin itu bukan saya sendiri, tapi orang si Ben Muslim ini. Dengan pandai dia memindah-mindahkan sebuah masalah orang atau garis masalah orang. Misalkan Ali ini punya masalah di sini, tapi kok dia memindahkan itu jadi ke masalah yang lain, dan itu nggak bisa dilawan. Aku ingin membahas tentang narik sukma dengan tema cinta dan benci, teman-teman. Jadi sebelum aku masuk ke temanya, aku mau membahas tentang gambaran umum apa itu narik sukma. Siapa tahu teman-teman ada yang nggak paham atau nggak ngerti apa sih narik sukma itu. Jadi narik sukma itu teman-teman adalah bagian dari ilmu hitam atau cara dari ilmu hitam gitu. Jadi di dalam diri kita ini itu ada sukma namanya, dan di dalam diri kita itu ada 7 sukma. Sukma itu fungsinya adalah karakter, pola pikir, dan kewarasan manusia gitu loh. Dan sukma inilah jembatan antara hati dan raga. Jadi kalau hati ingin melakukan apa, raga bekerja. Nah, jembatannya itu adalah sukma, teman-teman, atau pikiran kita. Sukma inilah yang menggerakkan raga kita ini untuk bergerak seperti apa yang sukma kita mau. Dan sukma ini bergeraknya berdasarkan hati kita. Nah, itu normalnya, itu sinkronnya, teman-teman. Nah, di dalam istilah orang-orang yang menggunakan ilmu hitam, kalian bisa dengar kayak gini, kami bisa membunuh tanpa menyentuh, katanya. Nah, pada hakikatnya teman-teman, mereka itu tetap menyentuhmu, tapi yang mereka sentuh itu bukan raga melainkan sukma. Nah, itulah yang disebut narik sukma atau narik sukmo. Ada kan filmnya Aliando Syarif bikin narik sukmo, sama aja. Jadi sukma itu sama dengan sukmo, sama dengan jiwa, sama dengan pemikiran, sama dengan kewarasan, sama dengan karakter. Jadi sama, artinya sukma. Sama aja, teman-teman. Jadi kita sepakat di awal video bahwa ya istilah itu semua itu sama dengan sukma, teman-teman. Jadi kalau ada korban yang bilang pikiran gue ini diambil orang, berarti sukma gue diambil orang. Karakter gue ini mau diubah orang, berarti sukmanya mau diubah orang gitu. Kewarasan gue ini terus aja diganggu sama orang itu, berarti sukma dia terus diganggu gitu. Atau jiwa gue ini rasanya diambil orang, berarti sukma dia diambil orang. Jadi sukma itu sama artinya dengan istilah-istilah yang kusebutkan itu ya. Nah, jadi ketika seseorang ingin menyakiti raga kita, mereka itu menarik sukma kita untuk menyakiti raga kita, karena antara sukma dan raga mereka itu punya ikatan yang sangat kuat, teman-teman. Apabila sukma ini disakiti, maka raga akan merasa sakit. Apabila sukma ini diubah, maka raga itu akan berubah sesuai apa perintah si sukma. Bayangin kalau sukma ini ketika ditarik, teman-teman, dia itu kan akan ditundukkan dengan berbagai cara. Sampai sukma ini akhirnya punya ikatan sihir antara si pelaku sama si sukma ini, sehingga sukma ini seolah-olah bisa menjadi wayang oleh si pelaku dari jarak jauh. Jadi sukma ini mau dia lari kemana atau balik ke raganya sendiri, itu si pelaku bisa ngendaliin dari jarak jauh. Nah, inilah yang disebut kontrol pikiran, teman-teman. Nah, inilah ilmu hitamnya, kontrol pikiran. Jadi narik sukma itu caranya, kontrol pikiran itu adalah ilmu hitamnya. Kenapa nggak kontrol sukmain namanya? Karena korban merasa pikirannya dikontrol. Karena kan korban itu nggak ngerti istilah sukma, teman-teman. Kita para korban itu nggak ngerti istilah sukma. Tapi kita ngerti bahwa yang kita rasakan itu adalah pikiran kita rasanya kok kayak diarahkan orang ke arah yang salah. Makanya sebutannya kontrol pikiran, teman-teman. Karena sukma itu, teman-teman, ketika ditarik dari raga, dibawa ke alam gaib, itu wujudnya kayak kita manusia. Cuma ada 7. Makanya kan ada istilah kita punya 7 kembaran di dunia ini. Sebenarnya gak usah cari di dunia, di dalam badanmu itu ada 7, yaitu sukma kamu gitu loh. Tapi kalau dia masuk ke dalam raga, itu akan jadi pola pikir, teman-teman. Jadi sukma itu ketika masuk ke dalam raga kita, itu akan jadi pikiran. Nah, itulah yang disebut kontrol pikiran, karena kita merasa kok pikiran kita dikontrol orang. Nah, itu ilmu hitamnya, teman-teman. Sampai sini udah ngerti ya, apa itu narik sukma, apa itu kontrol pikiran. Nah, kita masuk nih ke temanya, yaitu cinta dan benci. Bagaimana caranya pelaku bisa merubah seseorang dari cinta menjadi benci gitu loh, dalam narik sukma ini. Jadi caranya adalah, teman-teman, nggak semua orang punya kesadaran ketika sukmanya ditarik. Nggak semua orang ingat gitu, kecil sekali kemungkinan orang ingat gitu, teman-teman, ketika sukmanya itu ditarik. Jadi ada orang yang sadar bahwa sukmanya ditarik dan dia mau diarahin ke arah yang salah. Ada juga orang yang nggak sadar, tiba-tiba pas dia bangun, dia udah berubah aja perasaannya kepada orang yang harusnya dia cintai gitu, jadi benci.
Dan lebih banyak orang yang gak sadar teman-teman, karena orang-orang yang sadar itu biasanya orang-orang yang sudah mengenali dirinya sendiri atau karakter dia sendiri, sehingga apabila ada sesuatu yang berubah dia ngerasa, kok aku ngerasa benci ya sama orang ini, padahal kan harusnya aku nggak benci sama orang ini, harusnya aku menyayangi orang ini. Nah, dia mempertanyakan itu. Ketika dia mempertanyakan itu adalah satu tingkat kesadaran menurut aku. Baru kesadaran yang berikutnya ketika dia ingat apa yang terjadi di alam sukma, itu tuh kesadaran yang tingkat lebih tinggi daripada yang pertama teman-teman. Jadi justru orang yang susah dikontrol pikiran itu adalah orang yang sudah mengenal karakter asli dia sendiri. Makanya penting kita itu sebenarnya untuk mengenali diri kita sendiri, kita itu siapa gitu loh, kita itu bagaimana gitu loh. Kita tuh harus mengenali diri kita ini aslinya kayak gimana gitu. Sebelum narik sukma terjadi itu harusnya kita mengenali diri kita. Kalau kita nggak mengenali diri kita dengan baik, ketika orang menarik sukma kita dan mengontrol pikiran kita jadinya akan diarahkan ke arah yang salah teman-teman. Dan itu caranya kayak gimana dia mengebuat seseorang yang dari cinta menjadi benci gitu. Karena teman-teman, untuk merubah hati dari cinta menjadi benci itu menurutku nggak ada satu ilmu hitam pun yang bisa membuat seseorang dari cinta menjadi benci dalam satu malam, nggak ada. Mereka itu harus merubah pikiran. Jadi dari pikiran, nggak bisa ke hati langsung. Itu menurutku ya, menurut pengalamanku, perjalananku dari 2018 ke 2023. Jadi untuk merubah hati seseorang dari cinta menjadi benci, itu nggak bisa langsung hatinya dirubah, nggak bisa. Karena hati itu hak kita 100% teman-teman. Tapi yang bisa mereka ubah adalah pola pikir kita melalui narik sukma ini dan kontrol pikiran ini teman-teman, sehingga pikiran kita itu akhirnya dirubah untuk melihat orang yang kita cintai itu dari sudut pandang hal-hal yang menyakitkan terus. Kita dalam punya hubungan, entah itu ibu dan anak, entah itu pasangan, entah itu persahabatan, itu pasti kita itu ada part dimana menyakiti dan menyenangkan gitu. Pasti gitu, pasti ada gitu loh hal-hal yang nyakitin, hal-hal yang menyenangkan. Nah, pikiran kita itu diarahkan untuk melihat orang yang kita cintai ini ke arah yang menyakitkan terus. Ingat kesalahan dia terus, ingat hal-hal yang buruk tentang dia terus. Sedangkan untuk mengingat kebaikan dia, kita tuh nggak diberi kemampuan untuk itu, selalu dibelokkan ke arah yang buruk gitu pikiran kita. Sehingga karena pikiran kita ini buruk teman-teman, itu akhirnya mempengaruhi perasaan hati kita. Akhirnya hati kita itu nggak bisa lagi untuk mencintai orang yang harusnya kita cintai, karena selalu diarahkan pikiran kita untuk melihat orang ini menjadi buruk gitu teman-teman. Dan ini banyak sekali terjadi teman-teman, banyak sekali terjadi, sampai aku merasakan juga saat itu, kok aku punya pasangan dia sempurna banget gitu kan, ganteng, tapi kok ada part dimana titik aku itu sempet ngelihat muka dia aja, aku nggak sanggup, saking sakit hatinya aku lihat gitu loh. Lalu akhirnya aku berusaha untuk tetap mencintai, tapi kayak susah banget gitu loh. Mencintai dia itu kayak berat banget bagi aku gitu loh. Ternyata sukmaku itu diarahkan untuk melihat keburukan dia tanpa bisa mengingat kebaikan dia, tanpa bisa melihat pengorbanan dia teman-teman. Sampai di titik dimana aku akhirnya sadar. Ketika sadar itu aku kayak astagfirullah, aku gini ya sama dia gitu. Bukannya dia dikontrol orang juga, bukannya dia dimanipulasi orang, kok aku nggak support dia ya gitu. Jadi ada part gitu teman-teman. Ketika sadar itu kayak kita ngerasa semua pikiran kita tuh jadinya kebuka dan kita bisa melihat kebaikan dia selama ini gitu. Jadi gitu, cinta dan benci. Jadi merubah cinta menjadi benci dari sukma kita, pikiran kita itu loh diarahkan untuk melihat orang yang harusnya kita cintai justru menjadi orang yang kita benci gitu loh. Jadi ketika serangan ini datang teman-teman, selain kalian berobat tentu saja untuk mengurangi sihirnya, memutus ikatannya supaya pelaku tidak bisa mengontrol kalian lebih parah. Yang kedua adalah kalian beribadah sama Allah, berusaha untuk beribadah, karena yang pasti kita butuh Allah untuk mengarahkan kita, hati kita ini ke arah yang benar gitu. Yang ketiga, setiap kali kebencian itu datang, katakan kepada dirimu, ini orang harusnya aku cintai, nggak harus ku benci gitu loh. Maka aku kan belajar untuk mencintai dia gitu. Jadi kayak dilawan. Jadi kita harus sadar, misalnya kan kita punya pasangan, kok kita benci sama dia gitu loh. Katakan pada dirimu, ini orang yang harusnya aku cintai loh, harusnya mendapatkan cintaku bukan kebencianku gitu loh. Jadi aku akan belajar untuk mencintai dia gitu. Jadi kayak pikiran kita yang awalnya melihat dia dari segi keburukan, kita lawan untuk melihat kebaikan dia gitu. Dilawan.
Itu juga berlaku juga untuk ibu ke anak, anak ke ibu gitu kan. Untuk orang yang diadu domba dalam hubungan apapun, teman-teman. Jadi itu sih tema kali ini, cinta dan benci di dalam narik sukma dan kontrol pikiran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua.